Pemirsa, Thomas Doll berikan komentar mengejutkan soal Persib Bandung yang jadi pemuncak klasemen di akhir tahun, bahkan sampai sebut Persija keras begini. Validkah? Breaking news, manajemen Persib Bandung resmi datangkan Desire Due sebagai pengganti William Marsilio yang hengkang. Benarkah demikian? Also, what fantastic club is this? Now the league stopped for 2 months, but a lot of people are interesting also. We are working there is good. Auto guncang Liga 1. Thomas Doll buat pernyataan sangat keras dan mengejutkan begini soal Persib Bandung yang resmi jadi pemuncak klasemen usai Borneo dan Persija kehabisan bensin di paruh musim. Bahkan Bung Bindar sampai bilang kayak gini di hadapan publik. Wah, benarkah? Nah, ini nih, manajemen Persib Bandung resmi datangkan winger lincah dari Liga Prancis bernama Desire Due untuk gantikan posisi William Marsilio yang resmi cabut dari skuad. Due dikontrak 3 tahun dengan gaji 650 juta per bulan, jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Tonton video sampai akhir ya guys! Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Persib Bandung menutup tahun 2025 dengan senyum lebar. Maung Bandung resmi berdiri kokoh di puncak klasemen Liga 1. Sebuah capaian yang bukan hanya menggembirakan bagi bobotoh, tetapi juga memunculkan pengakuan jujur dan mengejutkan dari dua sosok ternama. Mantan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, serta pengamat sepak bola nasional Bung Bindar. Keduanya sepakat, dominasi Persib saat ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kualitas skuad, kecerdasan tim pelatih, serta momentum yang dimanfaatkan secara sempurna. Situasi klasemen di akhir tahun ini memang menghadirkan banyak cerita. Borneo FC yang sempat unggul jauh kini harus rela turun ke posisi kedua, sementara Persija Jakarta justru melorot ke peringkat keempat, tertinggal 5 poin dari Persib. Perubahan peta persaingan ini membuat Liga 1 semakin panas, sekaligus mempertegas posisi Persib sebagai kandidat terkuat juara musim ini. Thomas Doll, sosok yang pernah merasakan langsung ketatnya persaingan Liga 1 bersama Persija, secara terbuka mengakui bahwa kebangkitan Persib musim ini sudah ia prediksi sejak lama. Menurut pelatih asal Jerman itu, start lambat yang sempat dialami Persib bukanlah indikator kegagalan, melainkan bagian dari proses. Saya sudah menduga bahwa Persib Bandung bakal menggila dan tampil sangat impresif musim ini. Mereka memang sempat terseok-seok di awal musim, tapi dengan skuad berkualitas dan pelatih yang cerdas, bukan hal mustahil mereka menjadi kandidat nomor 1 juara Liga 1, ungkap Thomas Doll dengan nada yakin. Doll menilai kedalaman skuad Persib menjadi pembeda paling jelas dibanding para pesaingnya. Ketika tim-tim lain mulai kehabisan tenaga dan ide, Persib justru semakin solid dan konsisten. Borneo FC beberapa pekan lalu sempat unggul sampai 11 poin. Sekarang mereka tercecer di posisi kedua. Menurut saya ini karena kualitas mereka masih kalah dibanding Persib. Lanjut Doll. Tak hanya membahas Persib dan Borneo, Thomas Doll juga menyinggung kondisi mantan timnya, Persija Jakarta. Dengan nada jujur dan lugas, ia menyebut penurunan performa Macan Kemayoran sebagai masalah klasik yang belum terpecahkan. Soal Persija, awalnya mereka berada di atas Persib, tapi sekarang mulai melempem. Sejak saya pergi, Persija memang sering terlihat impresif di awal musim, tapi masuk pertengahan hingga akhir, mereka selalu kehabisan bensin. Sekarang buktinya, mereka ada di posisi 4 klasemen, katanya. Bagi Doll, jika situasi ini terus berlanjut tanpa perubahan besar dari para pesaing, Persib akan semakin sulit dihentikan. Jika pesaing Persib tidak melakukan perubahan besar ke depan, saya tidak ragu untuk menjagokan Persib sebagai juara Liga 1 Indonesia musim ini, tegasnya. Pengamat sepak bola nasional Bung Bindar menambahkan perspektif yang tak kalah menarik. Menurutnya, keunggulan Persib bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga kecerdasan membaca situasi kompetisi. Persib sangat cerdas memaksimalkan keadaan. Saat tim-tim lain sedang tidak mendapatkan hasil bagus, mereka justru terus meraih kemenangan. Akhirnya Persib kokoh di puncak klasemen dan menutup tahun 2025 dengan senyum bahagia, ujar Bung Bindar. Ia menilai, apa yang terjadi pada rival-rival Persib justru semakin menguntungkan Maung Bandung. Yang paling mengejutkan, kata Bung Bindar, adalah merosotnya Persija ke peringkat keempat. Yang paling mengejutkan tentu rival besar mereka, Persija Jakarta, malah turun ke posisi 4 dengan selisih 5 poin dari Persib. Ini bukan jarak yang kecil di Liga 1, ucapnya. Lebih jauh, Bung Bindar melihat peluang Persib untuk mencetak sejarah semakin terbuka lebar. Dengan catatan konsistensi yang terus terjaga,
Persib disebut punya kans besar meraih hat-trick juara Liga 1, sebuah prestasi yang akan sangat monumental. Jika Borneo terus tampil kurang stabil dan Persija tidak segera berbenah, saya semakin yakin Persib bisa juara Liga 1 musim ini. Bahkan bukan tidak mungkin mereka mencetak sejarah hat-trick juara Liga 1 karena konsistensi mereka meraih hasil gemilang, katanya penuh keyakinan. Bung Binder pun menutup pernyataannya dengan apresiasi khusus untuk seluruh elemen Persib. Selamat untuk Persib dan Bobotoh, kalian pantas mendapatkan semua ini, tutupnya. Dengan pengakuan jujur dari Thomas Doll dan Bung Binder, posisi Persib Bandung di puncak klasemen kini terasa semakin sah dan berwibawa. Mereka bukan hanya unggul secara angka, tetapi juga secara mental, strategi, dan konsistensi. Sementara pesaing masih sibuk berbenah dan mencari bentuk terbaik, Persib terus melaju dengan kepercayaan diri tinggi. Menutup tahun 2025 sebagai pemuncak klasemen menjadi modal berharga bagi Maung Bandung. Kini pertanyaan besar hanya satu, mampukah Persib menjaga konsistensi hingga akhir musim dan benar-benar mencetak sejarah hat-trick juara Liga 1? Jika melihat tren saat ini, jawabannya semakin condong ke arah ya. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nah, ini nih, manajemen Persib Bandung resmi datangkan winger lincah dari Liga Prancis bernama Désiré Doué untuk gantikan posisi William Marsilio yang resmi cabut dari skuad. Doué dikontrak 3 tahun dengan gaji 650 juta per bulan, jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Tonton video sampai akhir ya guys! Persib Bandung mulai serius membenahi sektor serangan, menyusul keputusan resmi manajemen mendepak William Marsilio dari skuad Maung Bandung. Kehilangan pemain yang selama ini berperan sebagai motor kreativitas di lini ofensif, membuat Persib membutuhkan sosok baru dengan kualitas di atas rata-rata. Dari kompetisi Ligue 1 Prancis, nama Désiré Doué mencuat sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Désiré Doué tampil menonjol sepanjang musim 2024-2025 bersama klubnya di Liga Prancis. Winger muda berusia 19 tahun itu mencatatkan 33 penampilan di semua kompetisi, dengan kontribusi 8 gol dan 10 assist. Statistik ini menunjukkan peran penting Doué sebagai pemain sayap modern yang bukan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga produktivitas dan kecerdasan dalam mengambil keputusan di sepertiga akhir lapangan. Secara statistik individu, Désiré Doué menjadi salah satu pemain muda paling berbahaya di Ligue 1 musim ini. Ia mencatatkan rata-rata 3,1 dribble sukses per pertandingan, menandakan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Selain itu, Doué juga membukukan 2,5 peluang tercipta per laga, dengan akurasi umpan mencapai 86%, angka yang mencerminkan kualitas distribusinya saat menyerang. Dalam membangun serangan, Doué dikenal agresif membawa bola ke area berbahaya. Musim ini, ia mencatatkan 5,6 progresif garis per pertandingan, memanfaatkan kecepatan dan kontrol bola untuk menembus garis pertahanan lawan. Karakter ini sangat dibutuhkan Persib Bandung, terutama untuk menghidupkan variasi serangan dari sisi sayap yang sempat menurun setelah kepergian William Marsilio. Tak hanya tajam saat menyerang, Désiré Doué juga menunjukkan kontribusi positif dalam fase bertahan. Ia mencatatkan rata-rata 1,4 tackle dan 0,9 intercept per pertandingan, menunjukkan etos kerja tinggi serta kedisiplinan taktik. Aspek ini menjadi nilai tambah penting, mengingat pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menuntut winger yang aktif membantu tim saat kehilangan bola. Profil permainan Doué dinilai sangat selaras dengan filosofi Bojan Hodak yang mengutamakan intensitas, kecepatan transisi, dan fleksibilitas taktik. Doué mampu bermain di kedua sisi sayap maupun sebagai gelandang serang, memberi banyak opsi strategi bagi Hodak dalam meramu skema permainan Persib. Dari sisi usia dan potensi, Désiré Doué juga menawarkan nilai investasi jangka panjang. Meski masih sangat muda, ia telah terbiasa tampil reguler di Liga Top Eropa dengan tekanan tinggi. Pengalaman tersebut diyakini akan mempermudah proses adaptasinya dan membuat dampaknya cepat terasa di skuad Maung Bandung. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Désiré Doué diprediksi akan menjadi senjata utama Persib di sektor sayap. Kecepatan, kreativitas, serta kontribusi statistiknya musim ini diyakini mampu menutup lubang yang ditinggalkan William Marsilio, bahkan meningkatkan kualitas permainan Persib secara signifikan. Kini, keputusan akhir berada di tangan manajemen Persib Bandung.
Namun, satu hal menjadi jelas, berdasarkan kebutuhan tim dan acuan statistik musim ini, mendatangkan Desiree Doué bukan hanya solusi tepat, tetapi juga langkah ambisius yang berpotensi membuat Bojan Hodak bahagia dan membawa Persib Bandung tampil lebih tajam serta kompetitif di musim mendatang. Maung Bandung mendunia. Media asing ungkap segini peluang Persib Bandung masuk final dan juara di Liga Champions Asia 2. Bobotoh auto bangga dan sangat bahagia dengarnya. Simak ini dia ulasan lengkapnya. Persib Bandung kembali menjadi sorotan di level Asia. Kali ini, Maung Bandung dinilai hanya memiliki peluang 7% untuk menembus final Liga Champions Asia 2, bahkan hanya 1% untuk keluar sebagai juara. Angka tersebut muncul dalam rilis terbaru prediksi juara AFC Champions League 2 2025-2026 yang dikeluarkan oleh media berbahasa Inggris Footy Rankings. Prediksi ini dirilis jelang agenda penting AFC, yakni drawing babak 16 besar Liga Champions Asia 2 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa. Drawing ini akan menentukan peta persaingan fase gugur dan membuka tantangan sesungguhnya bagi seluruh peserta, termasuk Persib Bandung. Sebagai wakil Indonesia, Persib Bandung melangkah ke fase gugur dengan status juara grup G. Tim asuhan Bojan Hodak tampil solid sepanjang fase grup dan berhasil memuncaki klasemen dengan koleksi 13 poin, mengungguli klub-klub kuat seperti Bangkok United, Lion City Sailors, dan Selangor FC. Capaian ini menjadi bukti bahwa Persib bukan sekedar pelengkap di kompetisi Asia. Namun, memasuki babak 16 besar, status Persib disebut akan berubah. Maung Bandung tak lagi dianggap sebagai favorit, mengingat beratnya peta persaingan di fase gugur. Sejumlah klub raksasa Asia sudah menanti, mulai dari Al Nassr, Gamba Osaka, Sepahan, hingga Pohang Steelers, yang secara pengalaman dan materi pemain berada di level atas. Dalam rilis Footy Rankings, Al Nassr yang diperkuat deretan bintang dunia seperti Sadio Mane dan Cristiano Ronaldo dianggap sebagai kandidat terkuat juara dengan probabilitas mencapai 45%. Dari wilayah timur, Gamba Osaka disebut sebagai harapan terbesar dengan peluang juara 12%. Di saat yang sama, Footy Rankings juga merinci peluang setiap tim untuk melangkah lebih jauh, termasuk Persib Bandung. Menurut media tersebut, Persib memiliki peluang 48% untuk lolos ke babak 8 besar atau perempat final. Angka ini menunjukkan bahwa Maung Bandung masih cukup diperhitungkan di fase awal gugur. Lebih jauh lagi, Tom Haye dan rekan-rekan disebut memiliki peluang 20% untuk menembus semifinal. Namun setelah itu, probabilitasnya menurun drastis. Peluang Persib mencapai final hanya 7% dan kemungkinan menjadi juara makin tipis, yakni 1%. Dalam pernyataan resminya, Footy Rankings menegaskan peta favorit juara dengan kalimat. Di saat yang sama, Footy Rankings juga merinci peluang setiap tim untuk melangkah lebih jauh, termasuk Persib Bandung. Menurut media tersebut, Persib memiliki peluang 48% untuk lolos ke babak 8 besar atau perempat final. Angka ini menunjukkan bahwa Maung Bandung masih cukup diperhitungkan di fase awal gugur. Lebih jauh lagi, Tom Haye dan rekan-rekan disebut memiliki peluang 20% untuk menembus semifinal. Namun setelah itu, probabilitasnya menurun drastis. Peluang Persib mencapai final hanya 7% dan kemungkinan menjadi juara makin tipis, yakni 1%. Dalam pernyataan resminya, Footy Rankings menegaskan peta favorit juara dengan kalimat, Al Nassr adalah favorit kuat untuk memenangi trofi, tulis Footy Rankings di X. Mereka juga menambahkan, sementara Gamba Osaka adalah favorit terkuat dari wilayah timur. Tak hanya itu, Footy Rankings turut menyebut kandidat lain dengan menyatakan Sepahan, Al-Wasl, dan Esteglal juga punya peluang menuju trofi, melihat mereka punya probabilitas lebih dari 15%. Meski demikian, Persib Bandung bukanlah tim yang asing dengan status underdog. Pada fase grup lalu, Maung Bandung juga sempat diprediksi bakal tampil biasa saja di grup G. Banyak pihak meragukan langkah Persib karena harus bersaing dengan klub-klub yang lebih berpengalaman di level Asia. Faktanya, Bojan Hodak justru mampu membawa Persib tampil melampaui ekspektasi,
menumbangkan keraguan, dan keluar sebagai juara grup, mengungguli tim-tim yang sudah lama malang melintang di kompetisi Asia. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa prediksi di atas kertas tak selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan. Kini pertanyaan besar kembali muncul. Mampukah Persib Bandung sekali lagi mematahkan prediksi, melangkah lebih jauh dari peluang 7% dan menciptakan kejutan hingga ke final Liga Champions Asia 2? Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib mampu kembali melampaui ekspektasi dan menulis sejarah baru di Asia? Atau justru tantangan di fase gugur terlalu berat untuk diatasi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Mantap! Kabar gembira hari ini. Persib Bandung resmi tutup tahun 2025 jadi pemuncak klasemen Super League. Jackmania dipastikan semakin menangis kejang dengarnya. Persib Bandung menutup perjalanan sepanjang tahun 2025 dengan capaian manis setelah resmi mengakhiri tahun sebagai pemuncak klasemen Super League 2025-2026. Pencapaian ini layak disebut sebagai kado istimewa bagi Maung Bandung dan Boboto di penghujung tahun, sekaligus penegasan konsistensi Persib dalam persaingan papan atas liga. Kepastian Persib bertahan di puncak klasemen hingga pergantian tahun didapat setelah posisi mereka dipastikan aman dan tidak mungkin digeser oleh tim manapun sampai akhir 2025. Situasi ini menjadi momen krusial karena persaingan di papan atas berlangsung sangat ketat dengan jarak poin yang tipis antar kandidat juara. Keuntungan Persib tak lepas dari hasil pertandingan dramatis yang melibatkan pesaing terdekat mereka. Tim peringkat kedua Borneo FC harus menelan kekalahan pahit dengan skor 2-3 dari Malut United pada laga Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Kieraha Ternate Minggu 28 Desember. Kekalahan ini menjadi penentu nasib Pesut Etam dalam perburuan puncak klasemen jelang tutup tahun. Hasil tersebut membuat Borneo FC gagal melampaui Persib dan harus puas tetap berada di posisi kedua. Saat ini Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengoleksi 34 poin, namun Maung Bandung berhak duduk di posisi teratas karena unggul dalam catatan head-to-head. Keunggulan itu diperoleh Persib setelah kemenangan penting 3-1 atas Borneo FC pada 5 Desember lalu, yang kini terbukti sangat menentukan. Pertandingan antara Malut United dan Borneo FC sendiri berjalan sangat sengit dan penuh tensi. Kedua tim tampil agresif dengan jual beli serangan sepanjang laga. Hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada gol tambahan tercipta dan Malut United memastikan kemenangan 3-2 atas Borneo FC dalam laga yang menguras emosi. Dengan hasil tersebut, Borneo FC tetap bertahan di peringkat kedua dengan 34 poin, sementara Malut United menempel ketat di bawahnya dengan raihan 31 poin. Di sisi lain, Persib Bandung tetap nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 34 poin dan menutup tahun 2025 sebagai pemimpin klasemen Super League. Menariknya, pencapaian Persib ini juga memiliki cerita tersendiri. Posisi puncak Maung Bandung secara tidak langsung diamankan oleh Gustava Franka, Kapten Malut United, yang notabene merupakan mantan pemain Persib Bandung. Kemenangan Malut United atas Borneo FC menjadi faktor kunci yang membuat Persib tak tergeser hingga pergantian tahun. Fakta ini menambah bumbu emosional dalam perjalanan Persib musim ini. Konsistensi performa, kemenangan penting di laga-laga besar, serta sedikit bantuan dari hasil pertandingan lain membuat Persib berada di jalur ideal untuk melanjutkan perburuan gelar di paruh musim berikutnya. Dengan modal kuat ini, Persib Bandung memasuki tahun 2026 sebagai tim yang paling diburu para pesaing. Tantangan tentu masih panjang, namun posisi puncak di akhir 2025 menjadi sinyal bahwa Maung Bandung adalah kandidat serius juara. Menurut Anda, seberapa penting posisi puncak klasemen di akhir tahun ini bagi mental dan peluang Persib meraih gelar? Apakah Persib mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim, atau justru persaingan akan semakin panas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusi.